citizen di sini. Tapi kita tadi ngobrolin soal para final ajang, dan yang aku lihat Kak Cynthia juga memiliki background yang beda banget, yaitu adalah hukum. Wah, apalagi udah S2 hukum dan pasti banyak banget pengalaman. Apalagi sekarang Kak Cynthia juga aktif ya sebagai pengacara juga Kak ya? Betul, sebagai pengacara. Oh iya. Oke, tadi sempat ke-mute. Oke, aman. Oke. Nah, ini kenapa sih Kak jadi tertarik untuk mengikuti ajang Putri Nusantara? Alasannya apa? Apakah karena tadi kan kalau Kak Cynthia bilang mungkin sesuatu hal yang ingin sesuatu yang baru, pengembangan, development, atau ada yang ngajakin sebenarnya? Boleh nih di spill dikit. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaannya Kak Bo tadi ya. Kenapa sih ini tapi join ke Peja? Nah, karena stereotype seperti ini nih yang membuat saya tuh semakin tertarik dan tertantang juga untuk join ke Putri Nusantara. Soalnya banyak orang berpendapat nih kayak, ya beauty pageant itu ya tentang about beauty aja gitu, about physical beauty. Sedangkan dari segi orang yang berpendidikan, ya pendidikan aja gitu, bukan ikut-ikut ajang kecantikan kan. Apalagi pengacara nih, biasanya tuh kayak pengacara terlihat kaku, serem gitu ya, hobi kirim somasi, sidang di pengadilan. Kok bisa pageant gitu? Terlihat kayak dua arah yang berlawanan banget ya. Tapi sebenarnya antara beauty sama lawyer ini sebenarnya sangat berhubungan. Ini juga saya sampaikan pas speech di grand final, kayak lawyers and beauty queen itu sebenarnya should serve same vision gitu. Jadi kayak gimana kita serve people secara sincerely gitu. Nah, jadi it's about giving and serving and giving the impact to the society gitu. Jadi kayak memberikan advocate to their clients, to our clients, sama beauty queens juga gitu, memberikan advokasi dari segi sosial, misalnya empowering women. Nah, jadi ketika saya join konsultasi penyuluhan hukum kepada klien, kepada masyarakat, itu tuh bisa, harapannya tuh bisa lebih berkembang melalui Putri Nusantara ini, melalui ajang Miss Global, yaitu di mana platform lebih luas, jadi lebih menjangkau ke masyarakat umum gitu. Benar. Setuju, dan pastinya biar semua yang diinformasikan dan ingin disampaikan Kak Cynthia sendiri memang sampai ya ke masyarakat gitu kan, benar, sebuah yang akan lebih nge-boost lagi sebuah pesan-pesan yang pastinya penting untuk masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu aku juga akan hati-hati bicara dari sekarang takut disomasi sama Kak Cynthia. Bercanda Kak. Oke, tapi memang ada cita-cita nggak sih Kak dari kecil gitu loh untuk memang mengikuti ajang seperti ini nih? Pengen gitu waktu kecil, jadi oke lah ini impian yang bisa dibilang akhirnya tercapai gitu. Betul, sebenarnya kalau impian memang dari kecil. Soalnya dari kecil itu keluarga saya hobi nonton ajang beauty pageant tuh di TV. Nah, mungkin lebih tertarik, beauty queen ini kok cantik ya, enak ya kalau misalnya bertugas ke luar negeri, terus kayak dipuja-puja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari segi pandangan saya sendiri sih, adalah saya tertarik ke salah satu queen waktu saya kecil dulu ya, yang betul-betul sangat berbeda. Mungkin berkulit gelap gitu ya. Kalau misalnya saya ini juga dengan kulit yang nggak terlalu putih ya, jadi berkulit gelap juga. Nah, terus saya tuh merasa beda juga nih, kayak oh Cynthia nih berbeda ya dengan saudara-saudara yang lain gitu kan waktu kecil. Terus ketika saya menonton ajang Beauty Queen ini, di mana semua queen-queen itu ternyata berbeda-beda, bukan hanya dari kulit putih, tapi ada juga dari kulit hitam, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ternyata masing-masing kecantikan itu berbeda-beda perspektifnya gitu kan. Tergantung dari siapa yang melihat dan bagaimana mereka tuh percaya diri membawakan diri mereka di atas panggung. Yang paling penting adalah bukan cuma berpusat di kecantikan mereka saja, tapi juga di their brains and their advocacy kayak gitu. Jadi saya mulai tertarik kayak oke, saya tuh juga kepengen jadi seperti mereka yang bukan hanya cantik, juga bisa menginspirasi wanita-wanita lainnya, bisa menginspirasi anak-anak kecil lainnya seperti saya waktu kecil dulu terinspirasi dari mereka. Dan akhirnya bisa memberikan impact secara luas kepada perempuan-perempuan lainnya gitu. Mantap, luar biasa.
keren banget kan. Ini udah berapa banyak nih insight-insight yang kita dapat hari ini ya. Baru berapa pertanyaan doang nih. Tapi itulah luar biasanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Cynthia sendiri nih. Kedepannya nih dengan gelar sebagai Miss Global Indonesia. Apa yang ingin Kak Cynthia lakukan untuk Indonesia? Kalau untuk Indonesia ya, tentunya sih dengan profesi saya sebagai pengacara, saya ingin lebih raise our voice for justice gitu ya. Tentunya karena kita lihat mungkin masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka. Dari contoh-contoh kecilnya saja nih, misalnya kita ketika belanja di supermarket gitu misalnya, terus kita kembalian nih Kak, receh kan harusnya, receh itu diganti dengan permen nih misalnya, seperti itu. Itu tuh ternyata untuk menolak gitu loh Kak. Hak kita tuh untuk mendapat uang kembalian dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk permen. Dan ternyata hal-hal seperti itu diatur sama hukum. Nah, kayak hal-hal kecil seperti itu. Untuk hal-hal yang besarnya, seperti misalnya kekerasan seksual pada perempuan, gitu. Ini sangat marak banget terjadi. Dan dari data yang aku kumpulin juga, ada sekitar 4.371 kayak case di Indonesia yang sedang terjadi kepada perempuan setiap tahunnya. Itu tuh sangat banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka. Adapun korban-korban yang menyadari hak-hak mereka, tapi mereka tuh nggak tahu cara melaporkannya gimana, ataupun mereka dilaporkan tapi nggak mendapatkan perlindungan, malah mendapatkan hujatan dari masyarakat gitu kan. Soalnya ini kan benar-benar isu yang sangat sensitif juga gitu. Nah, jadi peran saya sebagai pengacara maupun sebagai Miss Global ini adalah ya gimana cara untuk menyuarakan kepada masyarakat luas agar come on, kita tuh bisa gitu loh untuk mendapatkan perlindungan hak. Kita tuh mempunyai hak yang gini-gini loh. Kita tuh punya perlindungan hukum gitu. Jadi kita harus lebih aware lagi sama yang namanya hukum nih, karena itu penting banget buat kita gitu. Penting buat kita dan yang kita sayang, orang-orang dekat kita yang mungkin mengalami masalah-masalah serupa gitu. Luar biasa. Jadi memang banyak banget sih memang dari warga juga Indonesia. Mungkin terutama aku juga mungkin kan selama ini masih buta hukum, tapi dengan visi misi dari kakak juga nih, Kak Cynthia sendiri, kita yang buta hukum setidaknya bisa lah meraba-raba sedikit, jadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya jika memang kita memiliki masalah hukum. Betul sekali kan, Kak Cynthia? Oke. Nah, kita betul. Sehari-hari. Oke, Kak Cynthia, aku pengen nanya nih, tapi kan Kak Cynthia udah sampai S2 nih untuk bidang hukum sendiri. Tapi alasan Kak Cynthia memilih hukum ini apa sih mungkin dalam karirnya waktu dulu memutuskan, karena apa? Apakah minat, apakah memang udah cita-cita juga atau bagaimana? Hukum ya. Kalau misalnya hukum sendiri, karena memang saya melihat hukum itu sangat relate ya sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang tadi masalah permen karet, permen itu di supermarket ya. Terus untuk perempuan-perempuan juga, banyak perempuan-perempuan yang belum menyadari hak-hak mereka, dan itu pun dialami oleh orang-orang terdekat saya sendiri Kak. Jadi ada lebaran dari orang-orang yang benar saya sayang, dan saya tuh merasa oh apa nih yang bisa saya lakukan untuk mereka gitu ya. Kalau ketika pengacara, saya tuh akhirnya bisa untuk menyuarakan, membantu memberikan edukasi, mengerti, memahami hukumnya, dan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka untuk mereka bisa lebih memahami hukum, bisa mendapatkan perlindungan mereka, seperti itu. Dimulai dari orang-orang terdekat, dari menjadi manusia sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Oke.